Presiden. Pada pagi hari ini saya akan membawakan ilmiah. Dan nanti ya. Iya dokter. Izin, terima kasih atas waktunya untuk ilmiah bedah digestif pada pagi hari ini. Saya akan mempresentasikan jurnal reading tentang risk factor management and outcome of pyogenic liver abscess in US Safety Net Hospital. Nah, ini jurnal yang saya ambil dari Digestive Disease and Science. Baik, untuk latar belakang penyebab dan pengelolaan abses hati pyogenik atau PLA ini telah mengalami banyak perubahan selama beberapa dekade terakhir. Penyakit ini kalau di Amerika jarang, namun beberapa waktu ke dekat ini tingkat insidennya meningkat. Pengalaman terakhir itu di US Community Hospital itu diterbitkan pada tahun 2005. Di sini penelitiannya menggunakan retrospektif terhadap pasien yang dirawat dengan PLA di Safety Net Hospital. Tujuan dari jurnal ini untuk memastikan faktor risiko, kemudian pendekatan manajemen, dan hasil dari PLA itu sendiri. Untuk metode, itu menggunakan rekam medis elektronik yang ditanyakan untuk kode diagnosis terkait PLA selama tahun 2009 sampai 2018. Di sini informasi klinis ini dikumpulkan dalam database elektronik yang kemudian dianalisis. Nah, hasil studi utama yang dilihat adalah kematian di rumah sakit, kemudian tingkat penerimaan kembali dalam 30 hari, dan tingkat pemanfaatan perawatan intensif tersebut. Di sini dari hasil penelitiannya, sebanyak 77 pasien yang dengan PLA dirawat selama masa penelitian itu faktor risiko yang paling umum itu terjadi adalah dengan diabetes mellitus, yaitu sebanyak 23,4%. Kemudian dengan operasi hati sebelumnya, yaitu 20,7%, dan keganasan, yaitu sekitar 16,9%. Kemudian 89% pasien ini dirawat dengan drainase perkutan atau aspirasi. Dan drainase bedah disediakan untuk lainnya dengan indikasi lain untuk laparotomi. Mortalitas di rumah sakit itu 30 hari masuk, kemudian kembali. Dan tingkat pemanfaatan perawatan intensif adalah 2,6%, 7%, dan 22%. Kemudian dari hasil penelitian, dari anamnesa, itu biasanya paling sering itu dengan abdominal pain, yaitu sekitar 71,4%, kemudian ada demam, yaitu sekitar 68,8%, dan kuning, jaundice, atau sekitar 15,6%. Dari pemeriksaan fisik, didapatkan abdominal tenderness, yaitu 63,60% yang paling tinggi. Kemudian dari hasil penunjangnya, itu yang paling tinggi biasanya pada leukositosis, yaitu sekitar 72,7%. Kemudian biasanya untuk treatmentnya, yaitu biasanya dengan antibiotik saja atau dengan antibiotik plus aspirasi. Kemudian pasien-pasien yang dirawat di ICU itu dengan menggunakan antibiotik oral atau dengan antibiotik IV line. Kemudian untuk pemeriksaannya itu biasanya dengan CT atau dengan USG. Di sini profil mikrobiologi dan pola resistensi yang diamati pada hasil kultur cairan bebas, yaitu Escherichia coli sebesar 55%,
kemudian Klebsiella pneumoniae sekitar 66%, dan Enterobacteria sekitar 62%. Dari hasil ini, pemeriksaan kultur ini, yang susceptible itu pada Escherichia coli yaitu sekitar 5, kemudian yang resisten itu 6%. Paling sering itu pada pasien dengan Klebsiella pneumoniae. Tercatat dalam kohort sebagian besar itu adalah orang-orang Hispanik atau Asia. Ini dari hasil pemeriksaan dari kohort sebelumnya. Di sini peneliti mengambil data dari penelitian sebelumnya. Di sini PLA pada prinsipnya dikelola oleh drain perkutan atau aspirasi dengan hasil yang baik. Studi lebih lanjut ini menyelidiki predileksi rasial abses hati pada Klebsiella pneumoniae yang bisa mengungkapkan petunjuk patogenesisnya. Untuk critical appraisal-nya, apakah sumber opini diidentifikasi dengan jelas? Ya. Apakah sumber pendapatan memiliki kedudukan dalam bidang keahliannya? Ya. Apakah kepentingan populasi yang relevan menjadi fokus utama opini? Ya. Apakah posisi yang dinyatakan merupakan hasil dalam proses analitis dan apakah ada logika dalam pendapat yang diungkapkan? Ya. Apakah ada referensi ke literatur yang ada? Ya. Apakah ada ketidaksesuaian dengan literatur atau sumber yang dipertahankan secara logis? Ya. Kemudian untuk validitas, penelitian ini merupakan kohort retrospektif. Kemudian faktor risiko yang mendominasi dan mekanisme yang mendasari dugaan serta mikrobiologi PLA tetap tidak berubah. Mungkin ada indikasi awal pergeseran yang akan datang dalam mikrobiologi dengan munculnya global Klebsiella pneumoniae atau kemungkinan tren praktik yang mendukung drainase perkutan daripada kontrol sumber bedah. Kemudian ini dapat diaplikasikan pada fasilitas kesehatan yang merupakan rujukan terpadu di Yogyakarta maupun di Indonesia. Terima kasih. Mohon asupannya. Jejaring Klaten dan itu. Ini sudah selesai presentasinya, Dr. Yosef. Ini sudah selesai dok. Kalau misalnya nggak ada tambahan, mungkin kita akan segera tutup untuk pelayanan. Ya, saya
Mohon izin dokter, terima kasih atas waktunya. Izin untuk menutup link Zoom dalam 3, 2, 1. Halo? Ya. Apakah suara saya bisa didengar? Siap, dokter? Ya, suara saya bisa didengar. Bisa, dokter. Ya, sudah sampai di mana? Ini sampai di mana ini? Karena tadi saya merangkap sambil mendengarkan rapat itu ya, PPDS 2. Oh, izin dokter, presentasinya sudah selesai, dokter. Oh. Terus sudah ada diskusi belum ini? Izin untuk memulai diskusi, dokter. Oh ya, silakan. Ya. Silakan dari yang lain itu untuk menanyakan atau komen gitu ya. Coba lihat judulnya, judul dulu apa namanya, judul presentasinya, dokter. Oh, baik, dokter. Ya, oke. Sekarang saya tanya dulu aja. Itu tadi saya juga ngikuti sedikit sih. Itu kan data ini dari US Safety Net Hospital itu ya? Betul, dokter. Datanya dari Sarjito gimana? Izin dokter, kalau untuk dari Sarjito sendiri saya belum mengecek langsung, dokter, untuk data dari Sarjito. Mohon maaf, dokter. Ya, jadi saya begini ya. Kalau satu presentasi ilmiah itu hanya baca seperti ini, itu bisa dilakukan sendiri-sendiri di rumah. Iya, dokter. Nah, justru gunanya itu kalau Anda baca ini terus dibandingkan di Sarjito gimana? Nah, kalau enggak, ya ngapain kita hanya baca gitu? Siap, dokter. Ya. Nah, kalau saya hanya baca teori, ya baca di rumah aja kalau teori. Nah, mungkin sekarang karena itu belum ya, saya hanya mengingatkan aja ya. Siap, Kalau dokter. nanti ada yang mau bikin membacakan ilmiah ini itu ya jangan hanya sekedar baca aja, cobalah tampilkan yang di Sarjito seperti apa. Sehingga nanti diskusi problemnya itu sesuai dengan kondisi itu. Misalnya kalau di sana semua abscess liver itu dengan MRI atau CT scan. Nah, kalau di sini gimana di Sarjito? Di sana itu hasil kulturnya gimana? Kan tadi disebutkan tuh hasil kultur. Betul, dokter. Nah, itu yang paling penting. Sama nggak dengan di sini? Ya. Karena kalau di sana itu memang yang banyak biogenik. Di sini yang banyak abses hepat itu biogenik atau amubik. Nah, kalau Anda segitu aja nggak ada bayangan gimana mau bicara, mau diskusi. Kalau paling sering di sini amuba, dokter. Izin. Ada datanya nggak?
Baik dokter, nanti saya coba cari data untuk abses hepat Ya di itu, Sarjito. sebenarnya jangan nanti, kalau nanti sudah besok-besok saya sudah nggak ada lagi yang lain, mungkin Anda sudah lupa, Anda sudah dapat tanda tangan apa namanya, sudah dapat tanda tangan bahwa sudah mengajukan makalah ilmiah, Anda nggak sempat lagi dan nggak ada yang nagih lagi. Jadi baca gini jangan jadikan formalitas, tapi kita harus tahu betul apa namanya, kita dapat manfaat dari baca ini gitu loh. Baik dokter. Kalau enggak ada gambaran ya repot. Buat apa? Kalau sama sekali tidak ada gambaran dengan Izin dokter, suaranya tidak terdengar. apa namanya, soal outcome atau tindakan terapinya semua itu kan sangat sangat beda gitu. Ya mungkin sebelum lanjut silakan aja yang lain kalau mau ada pertanyaan mengenai biogenik liver ini. Kasusnya berapa itu di safety net itu? Izin dokter. Diambil 77 dokter, izin. Dalam berapa lama? Dari 2009 sampai 2018. Berarti setahun berapa itu? Kira-kira 2009, 2018, 77. Kira-kira 9 kasus, dokter. 8 sampai 9 kasus per tahun. Terus problemnya apa? Aset biogenik di sana itu problemnya apa? Di safety net itu? Izin dokter, sini kalau membahasnya awalnya itu tidak banyak, kemudian terjadi peningkatan. Nah, mereka mencari tahu kira-kira dari jurnal ini mencari tahu kira-kira faktor risiko paling sering di sana tuh apa yang menyebabkan. Ternyata didapatkan paling sering itu dengan diabetes. Kemudian dari tindakan tersebut tuh terapi yang diberikan antibiotik dan aspirasi drain. Dan itu juga dilakukan di Sarjito, dokter, tindakan tersebut. Ya. Kemudian di Sarjito ada problem itu enggak? Atau di Indonesia atau di Jogja atau di Sarjito? Ada problem itu enggak? Oh ternyata meningkat, dicari penyebabnya. Kalau untuk di Sarjito sendiri belum saya cari, dokter, untuk penyebab paling seringnya, faktor risiko terseringnya apa. Itu jadi problem nggak itu? Di situ. Bisa menjadi problem, dokter. Bukan bisa menjadi problem. Saat ini bisa jadi problem nggak? Ya jelas Anda tidak bisa jawab. Karena itu apa namanya, Anda belum dapat gambaran sama sekali di sini itu. Oke, dokter. Nah, sekarang kalau saya tanya, ya, manfaat apa yang bisa Anda ambil ketika membahas makalah ini yang bisa diterapkan di sini? Jadi, dokter, mungkin untuk penegakan diagnosisnya bisa kami dapatkan dari data yang jurnal ini, dokter. Bukan, maksud saya itu ketika Anda membaca jurnal ini ada sesuatu yang bisa saya terapkan di Sarjito yang untuk apa namanya ya, untuk meningkatkan penanganan biogenik liver abscess gitu.
Untuk tata laksananya, dokter? Ya apa saja, untuk apa saja. Untuk diagnostiknya, untuk tata laksananya, untuk meningkatkan prognosis. Ya, jadi sebetulnya kalau cara saya belajar, itu Anda pikirkan sejak awal ketika Anda memilih judul ini. Saya memilih judul ini mau ngapain? Saya hanya sekedar supaya memenuhi target membacakan makalah ilmiah, atau saya mau mencari sesuatu, di situ ada sesuatu yang bisa saya terapkan di sini itu. Siap, dokter. Ya, itu nanti saya hanya usul aja, yang lain itu seperti itu gitu ya. Jadi memilih makalah yang mau disampaikan itu targetnya mendapat manfaat dari makalah itu, bukan hanya targetnya menyelesaikan tugas. Ya, itu saja. Ya. Siap, dokter. Terima kasih banyak, dokter. Apalagi Terima kasih, kalau dokter, buat asupan. ya, dan apalagi kalau seperti ini ya. Ini kan yang hadir kan senior hanya saya ini. Yang lain Zoom. Zoom tuh nggak tahu ditinggal tidur atau dipasang foto apa, saya nggak tahu. Makanya saya sebenarnya menghindari Zoom ini ya. Nah, kecuali Zoom-nya untuk rapat seperti yang tadi itu beda lagi ya. Ya, saya rasa itu aja komentar saya. Kalau yang lain tidak ada, ya bisa ditutup. Baik, dokter. Terima kasih asupannya, dokter. Terima kasih untuk waktunya. Izin untuk mengakhiri ilmiah digestif pada pagi hari ini, dokter. Ya. Link Zoom saya tutup dalam 3, 2, 1.